Selamat datang kembali di kelas TI 2204. Nah, proses manufaktur. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait penyambungan antara material atau komponen barang setengah jadi yang sudah kita buat dengan menggunakan pengecoran, proses pembentukan untuk yang memanfaatkan deformasi terhadap benda yang berkategori bulk maupun lembaran. Selain itu juga komponen atau barang setengah jadi yang sudah dibuat dengan memanfaatkan teknologi pemesinan subtraktif yang tradisional maupun non tradisional, dan juga dengan memanfaatkan teknologi abrasif, serta yang terakhir adalah dengan yang memanfaatkan teknologi aditif, dalam hal ini adalah 3D printing. Proses penyambungan yang akan kita bahas pertama adalah untuk menggunakan proses pengelasan. Penjelasan terkait proses ini akan kita bagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama akan diterangkan terkait dasar-dasar atau faktor yang akan mempengaruhi proses pengelasan. Proses pengelasan ini adalah sebetulnya kategori penyambungan untuk yang sifatnya permanen, yang pada dasarnya nantinya sulit untuk didisassembly atau dipisahkan. Proses penyambungan yang permanen ini juga kita kenal dengan proses yang lain. Memang tidak hanya pengelasan, yang kedua ada di sini kita sebut brazing, kita menyolder, lalu yang terakhir yang sederhana kita memanfaatkan satu perekat tertentu. Untuk welding ini atau pengelasan nantinya prinsipnya sederhana sebetulnya. Ini akan mencoba menyambungkan dua jenis material atau komponen yang tadi sempat kita deskripsikan, di mana nantinya dua atau lebih material tersebut akan bersatu pada satu permukaan yang telah dipanaskan sehingga meleleh dan menyatu dengan material lain atau tanpa material. Nantinya material ini kita sebut sebagai filler, yaitu juga berguna sebagai media untuk menyambungkan antara material dua benda kerja. Kelebihan dari pengelasan ini nantinya akan menghasilkan satu penyambungan yang sifatnya permanen, dan yang tadinya dua produk akan menjadi satu entitas produk yang sama. Hasil penyambungan juga nantinya bisa lebih kuat daripada bentuk dari material itu sendiri. Tetapi nantinya juga ini akan sangat terkait pertama dari filler dan juga dari teknik pengelasan yang dilakukan. Untuk yang kelebihan yang ketiga, pengelasan ini juga bisa kita bilang ekonomis karena prosesnya juga sederhana. Kita lelehkan, tambahkan filler, lalu kita bisa satukan. Yang keempat adalah terkait peralatan. Peralatan pengelasan ini nantinya kita lihat beberapa alat yang cukup mudah untuk dipindah-pindahkan, ya, karena bentuknya tidak terlalu besar, ya, sehingga dari aspek portability-nya sangat baik. Akan tetapi tentunya juga ada kelebihan, ada kekurangannya. Untuk pengelasan ini khususnya tadi kita katakan sebetulnya adalah satu seni sendiri karena sangat proses yang sangat melibatkan operator, sehingga nantinya ongkos pun juga tergantung dari seberapa ahli dari operator yang kita pekerjakan. Karena nantinya bisa yang terjadi adalah proses penyambungan itu bisa dilakukan hanya sekali jalan, bisa 2 kali, 3 kali, atau juga bisa menghabiskan filler yang banyak, sedikit, itu juga sangat tergantung dari skill operator yang melakukan. Yang kedua, nanti akan kita lihat beberapa proses pengelasan dan juga energi yang akan diperlukan. Nantinya energi yang cukup tinggi ini tentunya juga ada faktor keselamatan dari pekerja yang menjadi hal yang kritis yang harus kita pertimbangkan.
Yang ketiga, nantinya karena nanti prosesnya juga susah untuk di-disassembly atau dilepas ya, maka perawatannya menjadi lebih sulit untuk, masing-masing komponen tadi. Tetapi jika memang dipertimbangkan satu keseluruhan produk tersebut, maka, sebetulnya juga tidak ada masalah. Artinya benda tersebut mungkin sudah didesain sekian waktu masa pakai, sehingga ketika rusak pun tidak perlu kita, pedulikan karena mungkin ongkosnya sudah menjadi nol. Lalu yang keempat, nantinya cacat pada pengelasan ini sulit terdeteksi, artinya tidak semerta-merta semua cacat itu terlihat pada permukaannya atau di bagian eksternal, tetapi mungkin saja justru, terjadi, misalkan seperti pada saat kita membahas pengecoran, ada material atau rongga yang tidak sempat terisi dengan fillernya, sehingga juga dapat mempengaruhi kekuatan dari, penyambungan yang telah dilakukan. Untuk jenis proses las, kita pahami paling tidak ada 2 jenis. Yang pertama adalah fusion welding, ini menggunakan panas eee, untuk melebur logam dan filler. Sumber energi panas ini nanti kita bisa lihat, memanfaatkan 3 bentuk. Yang pertama memanfaatkan, eee, listrik, yang kedua juga, masih memanfaatkan listrik dengan memanipulasi, tahanan sehingga terjadi panas. Lalu yang keempat adalah yang memanfaatkan, bahan bakar gas untuk langsung membakar permukaan dari, eee, material yang akan disambung. Lalu yang kedua, ini yang kita sebut sebagai solid state, di mana proses penyambungannya nanti akan memanfaatkan tekanan atau gabungan dari panas yang terjadi sebetulnya, penyambungannya akibat adanya proses, bonding secara sifat metalurginya atau yang kita sebut, kohesi dalam level atom. 3 bentuk pengelasan yang, bisa kita gambarkan nantinya adanya diffusion welding, friksi menggunakan gaya gesek, dan juga menggunakan satu gelombang agar material pada area sambungan menjadi stres lalu, melunak. Di sini kita bisa bandingkan seperti yang tadi digambarkan, adanya energi tinggi yang diperlukan untuk beberapa metode pengelasan. Yang umum dipakai, adalah yang, fusion welding, lalu, bagaimana nantinya satu fusi itu terjadi, artinya kita perlu energi panas yang punya density yang cukup tinggi sehingga terjadi lelehan lokal. Densitas panas ini juga adalah satu tenaga panas yang nantinya ditransfer pada, benda kerja per area dari, titik pengelasan. Kita lihat di sini pada tabel ini dari oxy-fuel, arc, hingga yang paling besar itu adalah electron beam yang nantinya akan mengaplikasikan, densitas daya yang, membesar. Paling kecil kita ketahui di sini adalah, oxy-fuel ya. Apa itu oxy-fuel, arc, resistance akan kita bahas pada, materi berikutnya. Di sini juga, bisa kita perhatikan kembali adanya temperatur leleh yang harus kita, aplikasikan agar pelelehan lokal itu terjadi sehingga bisa terjadi fusi antar 2 bagian. Kita bisa lihat, di sini perbandingan antara beragam jenis, logam ya, dari aluminium alloy sampai yang paling keras itu adalah titanium. Dari sisi penyambungannya sendiri, untuk, mengelas paling tidak kita bisa memposisikan 2 benda tadi berdasarkan 5 posisi. Yang pertama, 2 komponen itu saling berhimpit, terhadap satu sisi tertentu. Yang kedua, 2 benda tadi diposisikan membentuk sudut, bisa siku, tumpul, ataupun sudut tajam. Lalu yang berikutnya, yang paling juga sering dipakai adalah dengan membuat kedua komponen tersebut overlap satu sama lain. Apa yang kita sebut sebagai penyambungan,
lap atau lap joint. Berikutnya, jika tadi kita menyudut pada ujung dari permukaan, maka kita juga bisa memposisikan menyudut tadi tegak lurus pada bagian tengah dari permukaan yang akan disambung. Yang terakhir adalah kita bisa juga memposisikan seperti ini. Setelah logam itu ditekuk, ya, kita bisa memposisikan pada sisi yang sama. Nanti akan kita aplikasikan titik lasnya di daerah sini, apa yang kita sebut sebagai H joint. Untuk mengisi filler tadi, kita bisa memanfaatkan satu titik ataupun dua titik. Ini contoh untuk diaplikasikan pada bentuk pemposisian yang pada sudut. Yang di bawah ini adalah untuk yang pemposisian benda yang overlap, dan ini yang untuk T-joint. Jika memang nanti dipertimbangkan, intinya ada faktor estetis dan seterusnya agar terlihat hasil pengelasan tersebut tidak membentuk satu gumpalan yang justru nanti tidak menjadi pertimbangan dalam desain. Di sini juga kita bisa modifikasi area yang akan disambung. Apa yang kita sebut dengan groove well, di mana sebelum mengelas kita mempertimbangkan untuk membuang sedikit area, bisa berbentuk V, bisa berbentuk U, bisa berbentuk J atau double V, agar nantinya filler yang diberikan tersebut persis berada di dalam groove yang kita rancang. Nantinya pada saat filler itu mengisi atau terjadi fusi, kita bisa punya tampak penampang seperti ini. Paling tidak ini bentuk skematiknya. Ini fusi yang terjadi. Setelah fusi itu kita punya area yang kita bilang area lasnya sebetulnya. Lalu yang berikutnya kita sebut HAZ, heat affected zone, atau area yang meleleh gitu ya akibat dari panas jenis pengelasan tersebut, dan juga area yang tidak terpengaruh sama sekali. Secara struktural juga kita bisa lihat jika nantinya HAZ itu akan memiliki bentuk yang lebih kasar ya dari granularnya sendiri, sedangkan pada bagian fusi ini akan membentuk seperti kolom-kolom akar yang menuju ke tengah. Ini adalah kira-kira penampang dari sambungan las pada umumnya. Selain itu juga kita bisa lihat bentuk las lainnya yang dimodifikasi berdasarkan pemposisian dan juga bentuk pemberian materi fillernya. Yang pertama adalah yang kita sebut plug atau slot well, yang memang nantinya filler itu diberikan pada rongga lubang dan slot yang sudah dibuat sebelumnya untuk menyambungkan dalam posisi yang overlap. Atau yang kedua, kita lihat di sini material tersebut juga diposisikan overlap, tetapi yang diaplikasikan adalah spot well, di mana nantinya ada beberapa titik di dalam yang tidak terlihat. Ini biasanya dibuat dengan resistance welding, sehingga di bagian dalamnya yang justru akan meleleh dan tersambung. Untuk seam, kita lihat jika ini titik, maka untuk seam itu berbentuk garis, karena memang nantinya pada saat membuat las, bentuk lasnya diaplikasikan semacam roda, sehingga terjadinya melelehnya dalam bentuk memanjang pada satu garis tertentu. Lalu berikutnya juga bisa kita aplikasikan las tadi untuk yang bentuknya H seperti ini ya terhadap dua pelat. Lalu yang terakhir adalah juga untuk memperbaiki permukaan. Jadi fungsinya yang terakhir ini bukan untuk menyambung, tetapi untuk menambal bagian dari permukaan pada satu plat atau lembar logam tertentu.
Demikian bahan pertama terkait dasar-dasar pengelasan. Terima kasih.